Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur. Hari Minggu kita boleh bertemu lagi karena Tuhan adalah tempat kekuatan saya dan saudara. Untuk itu, mari berikan waktumu untuk selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan terdapat di dalam ketika kita merenungkan firman-Nya, membaca Alkitab, membawa setiap firman untuk kita lakukan setiap hari dalam kehidupan apapun yang terjadi. Katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau kekuatanku Tuhan, oh Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu dalam hidupku Tuhan. Oh, Engkau kekuatanku, gunung batuku, betapa perisaiku Tuhan. Engkau yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami hidup dalam kekuatan-Mu. Kami tidak khawatir
sebab Engkau sudah berjanji, Engkau akan menyertai, Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Kasih setia Tuhan begitu sempurna dan tiada yang mustahil yang dapat Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu Bapa. Pada hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu itu kami boleh bawa dalam hidup kami. Kami boleh renungkan itu setiap hari dalam hidup kami. Kami mau bawa dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang bertindak, yang bekerja atas hidup kami. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus urapi hamba-Mu, bekerjalah Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bertemu lagi di hari Minggu ya, cepat sekali 6 hari berlalu. Bagaimana musim teman-teman hari ini ya? Semusim berlalu. Musim itu dalam arti bukan musim panas, dingin, hujan atau sebagainya, malah jarang hujan ya. Kemarin hujan hanya sebentar, tetapi musim yang saya mau terapkan di sini bahwa selama yang kita hadapi setiap musim adalah musim-musim di mana kita mau melewati hari-hari kita bersama Tuhan. Mau musim sedih, musim senang, happy, ya susah, kita mau berjalan bersama Tuhan. Karena apapun musim teman-teman masing-masing, saudara masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas kendali dalam hidup kita. Asalkan kita tetap percaya, menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau baca firman Tuhan Yeskiel 17 ayat 19 sampai 24 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa Aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Saudara, kita bisa membayangkannya, pohon ek megah yang cukup kecil untuk ditempatkan di atas, biasanya di meja dapur. Itulah yang namanya bonsai, ya, pohon hias yang cantik ya. Ada versi mininya dan pohon yang saudara dapat ya temukan di alam. Tidak ada perbedaan genetik antara bonsai sebagai hiasan dan pohon ukuran besarnya. Karena ukuran bonsai hias itu tetap kecil karena batang dan akarnya sengaja dipangkas dan ditempatkan dalam pot kecil untuk menghambat pertumbuhan. Selain menjadi panjangan yang indah, bonsai juga menggambarkan kuasa dari kendali. Memang benar kita bisa memanipulasi pertumbuhannya karena pohon tersebut merespon lingkungan sekitarnya. Tetapi pada akhirnya
Allah sajalah yang menumbuhkan segala sesuatu, ya. Karena Allah berbicara kepada Nabi Yeskiel demikian. Aku Tuhan, di sini aku adalah Tuhan yang merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Allah memberi pertanda kejadian-kejadian di masa depan ketika Dia akan mencabut bangsa Israel dengan mengizinkan bangsa Babel menyerbu mereka. Namun kelak Allah akan menanam pohon baru di Israel yang akan berbuah dengan segala macam burung bernaung di bawah cabang-cabangnya. Di situ Allah menyatakan, bagaimanapun bergejolaknya masa yang akan datang, Dia masih memegang kendali. Dunia saat ini mendesak kita untuk berusaha mengendalikan keadaan kita dengan cara memanipulasi, dengan cara kita kerja keras, ya. Namun damai sejahtera dan pertumbuhan sejati kita akan dapat ketika kita menyerahkan kendali kita kepada satu-satunya pribadi yang dapat menumbuhkan pohon-pohon amin. Satu pribadi yang tidak bisa kita hambat, di mana Dia yang berhak menumbuhkan, menjatuhkan, ya, bahkan menaikkan, merendahkan. Hanya satu pribadi yang mampu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu saudara, janganlah kita berfokus kepada dunia yang membuat saya dan saudara, ya, dibohongkan, ditipu dengan hal-hal yang duniawi yang menjanjikan, ya. Biasanya kalau kita bekerja, ya, ada janji-janji yang akan diberikan, ya, bisa di lowongan kerja, nanti gaji sekian, naik pangkat sekian, ada uang makan, ada uang lembur dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan tidaklah sesuai apa yang diutarakan, ya. Kadang manusia kecewa dan ingin menuntut, ya saudara, kecewa dan ingin menuntut. Gimana sih awalnya bilang begini, ternyata kok jadi begitu, ya saudara. Seperti halnya saya juga seperti itu. Dan saya belajar bahwa hidup saya jangan bergantung kepada manusia. Jangan percaya juga 100% kepada manusia, ya. Saudara kalau sudah pernah dikecewakan itu pasti ada trauma-traumanya, ya. Ada trauma-traumanya, udah kapok untuk percaya, udah kapok aku nggak mau ke situ, aku udah nggak percaya nih sama orang gitu, ya. Karena sebenarnya bukan salah orangnya, tetapi salah kitanya. Karena apa? Karena kita menaruh 100% percaya kepada orang, itu salah besar, ya saudara. Karena memang Tuhan itu Allah yang pencemburu. Dia mau saudara-saudara percaya kepadanya, hanya Tuhan yang dipercaya 100%, bukan manusia. Karena manusia itu, ya, hari ini bilang A, besok sudah bilang B, ya. Nanti bilang B, bilang C. Apalagi orang tua, ya. Orang tua kalau sudah tua, saudara harap maklum, ya. Mereka itu sudah pikirannya macam-macam, ya. Kadang bilang udah makan, terus besoknya ditanyain orang belum makan gitu, ya. Jadi memang, ya, manusia bukan tempatnya kita percaya. Jadi jangan kecewa juga sama manusia, ya, karena kita sendiri yang tidak bisa menyelesaikan keadaan, ya. Kita sendiri yang terlalu percaya sama orang, ya. Jadi bagaimana terus kita kalau melihat orang jadi ragu, atau kita jadi sudah deh kayaknya dia tidak bisa, siapapun saya tidak bisa mempercayai, itu juga salah, ya. Mungkin kita berpikir, wah, suami saya sudah nggak bisa dipercayain, atau istri tidak bisa dipercaya, anak tidak bisa dipercayai. Tetapi, ya saudara, kalau ketika kita meletakkan kepercayaan kepada kita jadi berserah kepada Tuhan. Kita berserah, suami saya serahkan kepada Tuhan, istri saya serahkan kepada Tuhan, anak saya serahkan kepada Tuhan, orang tua saya serahkan kepada Tuhan. Kira-kira saudara ragu, yakin
atau tenang atau bimbang ketika berserah kepada Tuhan? Pastinya kita akan tenang, akan ada damai, karena kita meletakkan pada 100% kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Mungkin kalau nakoda pesawat atau kapal, ya pilot, ya mereka menakodai, kita percaya 100%. Tapi kadang ya ada yang lalai, ya, bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya, ya. Untuk itu ketika kita benar-benar menaruh harapan kita kepada sosok pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yaitu siapa, saudara? Tuhan Yesus sajalah yang menjadi sosok pribadi yang saudara cintai, yang saudara percaya, ya. Untuk itu dalam hidup ini, ketika ada banyak orang dalam hidup saya harus mendapatkan orang-orang yang hal-hal yang memberikan hal yang negatif dalam berkata, berpikir, ya, membawa kabar-kabar buruk, ya, biasanya ada yang memberikan energi negatif. Tetapi di situ ketika saya mulai mau ikut untuk negatif juga, saya kembali lagi mengingat bahwa yang punya kuasa atas bumi ini, atas dunia ini adalah Tuhan Yesus saja. Untuk itu mari berharap, percaya, bergantung pada Tuhan. Biarkan dunia berkata begini, begitu, hal-hal yang membuat kita jadi down, jadi negatif. Apapun perkataan dokter, apapun perkataan atau diskriminasi dari lingkungan saudara, tetapi saudara mau Tuhan, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun masa depan, cita-cita, sakit, penyakit, pergumulan, saya menyerahkan kepada Tuhan. Walaupun dunia berkata itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa setiap perjalanan hidup kami, setiap musim hidup kami, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan. Karena anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami. Kami bersyukur, sangat amat bersyukur, sebab Tuhan itu baik. Rencananya tidak pernah gagal. Engkau mencintai kami Tuhan. Untuk itu kami percaya 100%. Apapun yang dunia katakan, tetapi Tuhanlah yang bertindak. Rencana-Mu saja yang bertindak. Kami menyerahkan di atas kelemahan kami. Biarlah kelemahan kami ini Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati Bapa, karena kami punya Engkau yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.